Jangan tonton sepotong-potong, tonton video ini sampai tuntas. Pembina pimpinan Pondok Pesantren Madani Ikhwanul Hasanah Al-Mukarram, guru saya Ustadz Ahmad Basori, beserta para asatiz, para wali murid, para santri, hadirin hadirat tak dapat saya sebut satu persatu. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau ada orang mengatakan nikmat yang besar itu adalah harta, belum tentu, karena harta bisa menjadi nikmat, bisa juga menjadi laknat. Kalau dia mendekatkan diri kepada Allah, berarti dia nikmat. Tapi kalau dengan adanya harta jauh dari Allah, maka dia berubah menjadi laknat. Keberkahan yang luar biasa buat desa kita, kampung halaman kita adalah berdirinya Pondok Pesantren Madani Ikhwanul Hasanah. Madani Ikhwanul Hasanah. Madani dinisbatkan kepada Al-Madinah Al-Munawwarah. Madani Al-Madinah. Kalau Makki, Makkah Al-Mukarramah. Kalau Al-Misri, Mesir. Kalau Al-Iraqi, Irak. Kenapa disebut Madani? Padahal yang tepatnya ini bukan Al-Madani, tepatnya itu Al-Mencirimi. Kenapa pula dipakai? Karena dalam surat undangan itu dibuat situ jadwal nanti hari Jumat, hari Sabtu malam Ahad di Mencirim. Kenapa pula Al-Madani? Ingin membawa semangat kota Al-Madinah Al-Munawwarah sampailah di Kecamatan Sunggal ini, insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Apa yang pertama dibangun oleh Nabi di kota Al-Madinah Al-Munawwarah? Yang pertama dibangun oleh Nabi adalah masjid. Makanya masjid ini yang pertama dibangun namanya Masjid. Masjid apa namanya tadi Ustaz? Masjid Madani. Nama pesantren Madani, nama masjid Madani. Mudah-mudahan dibangun dengan selamat. Hebatnya Ustadz Abdul Somad sudah sampai ke pesantren Madani dengan bahkan kabarnya Neil Armstrong itu sampai ke bulan dengan. Kita kalau rumah baru ada tamu datang diundang untuk diundang, datang nanti ke rumah kami ya, apa acaranya? Membaca doa. Alhamdulillah Pak Selamat Riyadi ada bersama. Yang paling beruntung istri Pak Selamat, tiap hari dapat selamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek, hadirin hadirat, keberadaan kita pada malam hari ini untuk mensupport Pondok Pesantren Madani Ikhwanul. Kalau satu orang akhun, kalau dua orang akhwani, kalau tiga orang ikhwan. Ikhwan artinya bersaudara. Apakah kita malam ini bersaudara? Bagaimana pula bersaudara orang Jawa sama orang Batak? Kita tidak dipersaudarakan oleh suku, tidak pula dipersaudarakan oleh nenek, datuk, opung, kakek. Kita bersaudara oleh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan Madani Hasanah. Inilah yang selalu kita minta pagi dan petang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, orang yang tak mengerti baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Aisyah. Kenapa kau merubah doa yang di dalam Quran itu? Istri pertama saya Pak Ustadz namanya Hasanah, nomor 2 Aisyah. Tak paham dia makna doa. Padahal yang mau kita mintakan itu baik kita di dunia, baik kita di akhirat, insya Allah jauh dari api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Tahun ini sudah ada kelas 1, maka berlanjut tahun depan kelas 2, berlanjut sampailah nanti kelas 6. Lalu kemudian anak-anak kita ini nanti akan dapat beasiswa ke Al-Azhar Kairo Mesir. Amin. Ada yang ke Ummul Qura Makkah. Amin. Ada pula yang ke Australia. Amin. Amin. Silakan dia sekolah dimanapun, yang penting nanti dia akan kembali ke Sumatera Utara
membangun sesuai dengan ilmunya masing-masing. Anak pesantren tidak selamanya hanya belajar agama lalu jadi ustaz. Banyak juga diantara ibu-ibu nih yang tak mau anaknya jadi ustaz. Aku tak maulah anakku jadi ustaz, nanti ceramah kurus macam Ustaz Somad. Aku anakku jadi dan Ramil mau tentara. Kira-kira kalau tamat pesantren Madani nanti masuk tentara lulus apa tidak? Lulus. Siapa yang bilang lulus? Sekarang kabar gembira, ada penerimaan santri khusus di tahun 2 itu khusus dari santri. Saya dapat WA dari kawan saya, Ustaz Somad, tolong sampaikan di pesantren-pesantren ada prioritas penerimaan santri khusus untuk angkatan darat. Ini kabar gembira. Jadi paling efektif dakwah ini kalau orang punya jabatan-jabatan, TNI, Polri, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, pimpinan perusahaan, komisaris, BUMN, bupati, wali kota. Tapi kita tidak berpikir sekarang pesantren Madani didirikan hari ini, tahun ini, tapi nanti hasilnya baru kita lihat 20 tahun di masa akan datang insya Allah. Yang hari ini kelas 1 sanawiyah, sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun, kuliah 4 tahun. 2022 dia kelas 1, 2032 baru dia selesai S1. Jadi memang ini proses perjalanan panjang. Sementara manusia sekarang mau cepat, mau instan. Kehamilan pun diinstankan orang sekarang. Nikah Januari, lahir bulan Mei. Nama anak maybe yes, maybe no. Tak bisa, mesti berproses. Di sini dia belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, balaghah, ma'ani, bayan, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, ilmu hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, tafsir, ulumul Quran, tajwid. Tapi dia tidak hanya belajar agama, di sini dia juga belajar bahasa Inggris, fisika, kimia, matematika, semua dia pelajari. Jadi kalau ada anak ibu yang cerdas, yang pintar, yang kuat akalnya, yang kuat otaknya, yang kuat hafalannya, masukkan. Jangan anak yang tak lulus di SMP negeri, yang dikeluarkan dari SMP, yang tak masuk di sekolah manapun, adalah kau masuk Madani aja lah. Dengan pelajaran yang begitu banyak, anak ini kemampuannya tidak pula kuat otaknya, dimasukkan ke Madani, masuk error, keluar gila. Banyak orang yang tak paham. Dia jadi pesantren itu hanya sekedar duduk-duduk pakai sarung, baca Quran, berzikir. Tidak semudah yang kau bayangkan. Bukan mudah. Tapi jangan gara-gara saya bilang pelajarannya banyak lalu takut memasukkan anak. Tidak ada yang bisa mengontrol anaknya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Tak ada yang bisa mengontrol. Saya pun tak sanggup melihat anak keponakan saya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Mana bisa saya tengok? Saya di luar kota. Siapa yang bisa melakukan itu? Pondok pesantren. Tapi temboknya tak terlalu tinggi. Pesantren tempat saya belajar di Ustadz Ahmad Basori dulu tinggi 2 meter. Sedang 2 meter pun kami lari juga. Saya murid Ustadz Ahmad Basori tahun 1993. Beliau wali kelas saya. Tak pernah marah, senyum dan baik sampai hari ini. Sejak 93, baru ini berjumpa 2022. Andailah bertemu 2023, pas ulang tahun 30 tahun. Herannya, dulu saya jumpa beliau masih anak-anak, sekarang jumpa beliau tak tua-tua. Masya Allah, ternyata orang baik awet muda. Jadi kalau ada di antara bapak ibu cepat tua, berarti tak, bukan kata saya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau tamat dari Gontor Ponorogo, setelah itu datang ke Darul Arafah tempat kami belajar, mengembangkan ilmunya di Sumatera Utara. Barokah kedatangan beliau, dan hari ini beliau menjadi pimpinan di pesantren Madani Ikhwanul Hasanah. Maka manfaatkan ini. Jangan sampai masyarakat ini seperti ayam mati di lumbung padi. Alumni Gontor ada, orang berilmu ada, pesantren ada, tapi anak tak sekolah. Anak kau di mana? Mabuk ngelem. Oh, na'udzubillah. Tidak ada alasan.
Kalau kita tinggal di tengah hutan kaum muslim minoritas, anak tak belajar agama, mungkin masih maklum di padang mahsyar ditanya, apakah anakmu kau masukkan ke sekolah agama? Tak ada pesantren di tempatku ya Allah. Tapi sekarang sejak berdirinya pesantren Madani ini, maka ini menjadi rahmat bagi orang yang memasukkan anaknya. Yang sudah didaftarkannya anaknya, alhamdulillah. Yang masih pikir-pikir, mudahan setelah tablik akbar ini makin kuat. Yang sudah disampaikan tak juga terbuka pintu hatinya, siap-siaplah. Candu narkoba, LGBT bencong, menjadi perampok garong, menjadi geng motor, menjadi kejahatan yang luar biasa. Belum lagi game online, PlayStation, judi online, macam-macam yang merusak kepala anak kita. Benteng pertahanan adalah pesantren. Pesantren ini aman. Dari mana Ustaz tahu pesantren aman? Tengok pokok kates tak ada yang mencuri. Di tempat lain habis pucuknya boleh curi orang dan buangnya. Pesantren ini luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, malam ini pelajaran bermakna yang dapat kita ambil. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah kehadiran pesantren Madani Ikhwanul Hasanah ingin mengambil semangat kota Al-Madinah Al-Munawwarah, menghadirkan spirit semangat Rasulullah. Spirit itu artinya semangat. Jadi saya selalu menggunakan kata-kata yang umum. Tak suka saya pakai istilah-istilah asing itu. Takutnya nanti anak balik bertanya ke rumah, mak, kata Ustaz Somad itu tadi spirit. Apa artinya? Spirit itu spiritus gitu. Semangat kota Al-Madinah. Dulu namanya Yathrib. Yathrib artinya tempat tanah tandus, banyak hama, banyak penyakit. Orang kalau ditanya mau kemana? Mau ke Yathrib, tandus, banyak hama, banyak penyakit. Tapi kemudian ketika datang Nabi, berubah namanya menjadi Al-Madinah, peradaban, Al-Munawwarah, terang benderang. Mudah-mudahan kampung, apa nama kampung kita? Telaga Sari. Telaga itu danau, dari tadi tak ada nampak air. Sari itu artinya bunga. Pokok kayu ada, bunga adalah agak 2-3 tahun. Ternyata bunga-bunganya sudah menjadi manusia-manusia. Tabiat manusia itu macam bunga, kuntum, mekar, harum, wangi, layu, kuning, dan mati. Saya ini ibarat bunga, harum dan mulai agak kuning dan mau mati. Begitulah tabiat bunga. Makanya banyak perempuan-perempuan ingin jadi bunga, kembang terus tak kuncup-kuncup. Tak bisa Bu, ini sifat manusia. Bapak mesti siap menerima bunga yang layu, dan ibu mesti siap layu. Banyak suami mengatakan, aku tak mau kau layu. Akhirnya mukanya plastik semua. Dagu plastik, pipi plastik, hidung plastik, bulu mata plastik, alis plastik, lentiknya bukan main. Ada orang bakar sampah layu. Hari ini ibu boleh tertawa, hari ini bapak boleh tersenyum, tapi pulang dari sini dia mulai berpikir. Nanti tengah malam jam 2 dia terbangun, suaminya tidur di atas kasur, dia melihat wajahnya di depan cermin. Memang aku sedang layu. Menetes air matanya. Ada satu harapan. Apa harapan kita? Anak di pesantren merupakan benih tunas hijau. Kita jaga dia. Banyak yang akan suka dengan tunas hijau ini, memakan daun yang hijau. Apa namanya? Ulat pucuk. Dari mulai akar dia naik ke atas dan memanggil-manggil, pucuk, pucuk. Susah. Bagaimana supaya tanaman ini bagus, terpelihara, terjaga? Diletakkan dia di pot. Jangan langsung di pinggir jalan, jangan langsung di tengah hutan. Tinggalkan dia di pot. Pot itu bernama pesantren Madani. Ini spiritnya, ini semangatnya. Bagi Islam ini yang belum jelas, apa nama pesantren di Telaga Sari itu? Pesantren Madani. Kenapa didirikan? Untuk kampanye Pak Kades. Ini orang tak paham. Jabatan kepala desa tak lama, paling lama 2 periode. Kalau mau 3 mesti amandemen. Ada yang kekal abadi. Mana dia? Nih pesantren, sampai hari kiamat tetap mengalir pahalanya. Betul? Banyak juga pendukung Pak Kades. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Ini pelajaran juga bagi kades-kades di seluruh Indonesia yang menonton kita. Jadi jangan Pak Slamet Riyadi anggap yang menonton ini hanya sekedar di sini. Nah, ini direkam, diupload nanti di channel. Apa kata Pak protokol tadi? Ustadz Somad 1 juta viewer. Ada yang perlu kuluruskan. Coba buka channel Ustadz Abdul Somad official. Ustadz Abdul Somad official tulisannya. Ustadz Abdul Somad official. Udah tuh buka. Nah, subscribe ya. Udah tuh buka. Udah itu geser ke ujung, ada di atas sebelah kanan tentang. Kenapa? Tentang. Ada itu geser ke bawah. Di situ tertulis 147 juta. Bukan sejuta. 147 juta. Saya menunjukkan bukti. Sekedar membacakan aja. Jelas di situ 147 juta. Dibilang pula sejuta. Kan sakit hati. Tonton juga lah channel itu ya, nampak kan? Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada seluruh yang menyaksikan, selama ini mereka berpikir nantilah aku buat pesantren kalau jadi gubernur, nantilah aku buat pesantren kalau jadi presiden, nantilah aku buat pesantren kalau jadi menteri. Datang kalian ke Telaga Sari, kepala desa pun bisa buat pesantren. Berpikir besar, berpikir kekal, berpikir sesuatu yang abadi. Apa yang akan kita tinggalkan setelah mati? Kades-kades yang lain mati meninggalkan apa? Stempel. Ada kades meninggal, menangislah istri Pak Kades. Apa peninggalan Bapak selama ini, Bu? Itulah Pak Ustaz. Apa itu? Baju kades. Anaknya pun tak mau pakai. Ada yang lebih kekal, lebih abadi. Mana dia? Bangun pesantren. Kalian bisa. Berapa banyak kepala desa yang jual tanah? Betul? Iya, udah. Kenapa tanah untuk pesantren tak bisa dibuat? Ini pemikiran. Insya Allah setelah pengajian malam ini di pesantren Madani, banyaklah nanti kades-kades yang akan menghubungi Ustadz Abdul Somad. Kami pun ingin bangun pesantren, Pak Ustadz. Kami pun ingin juga, Pak Ustadz. Terus apa masalahnya, Pak? Ya dana juga. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Al-Kayyisu, orang yang cerdas, bukan orang yang IP-nya 4, bukan orang yang IQ-nya 150. Siapa orang yang cerdas? Mandana nafsahu, ditekannya hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dia berpikir apa yang akan kubawa setelah mati. Yang pertama, nafsu mau berpakaian. Ada orang sekarang sekali berdiri sekali tegak 100 juta, sepatu 10 juta, lalat kepleset-pleset situ, celana 5 juta, baju 15 juta. Ini Pak Ustadz, baju saya nih, entah siapa yang bertanya. Cincin kiri 15 juta, cincin kanan 16 juta, sekali senyum 20 juta, gigi pun emas juga. Mati menghadap Allah, tinggal semuanya. Yang dibawa hanya sehelai, 2 helai, 3 helai, 5 helai, 7 helai kain kapan. Tukang pabrik tekstil pun mati tak bawa kain bekarung-karung. Betul apa salah cakap saya? Tapi kalau kau tekan hawa nafsu, mau beli baju, mau beli celana, mau beli ganti sepatu, insya Allah. Ustaz kapan terakhir beli sepatu? Tak ingat saking lama. Allah, Ustaz ngomong aja, itu baju Ustaz baru dikasih orang. Apa yang bisa kita bawa setelah mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beli duit dipakai untuk makanan, beli makanan pakai duit. Ma'akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista, yang kau pakai lapuk. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, tanah yang kau wakafkan untuk pesantren, inilah yang akan menjadi bekal untuk hari esok. Kau makan busuk, kau pakai lapuk, kau sedekahkan untuk bekal hari esok. Bisa untuk bahan update status besok pagi. Ibu-ibu bukan main lagi banyak jilbabnya.
dibuka lemari, tumpah ruah jilbab, tapi tak pernah dipakai. Apalah gunanya itu? Ustaz, janganlah sindir-sindir jilbab kami Pak Ustaz, baru saya beli tadi sore, itu belum lunas lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya nanti kalau ada keinginan nafsu menggebu-gebu, ingin rumah baru, mobil baru, pakaian baru, cincin baru, ingat ada sesuatu yang kekal abadi. Semen 2-3 sak, batu bata dan kerikil. Besok datang, mana pembangunan masjid Madani itu, mana dia? Kau mau ngasih? Enggak, mau tanya aja. Nanti kalau cocok baru kasih, kalau tak cocok nanti lagi. Dibangun rumah besar megah mewah 3 lantai, kamar mandinya keramik batu pualam, masuk ke dalam tamu tak mandi-mandi saking kan kagumnya. Begitu mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya kita tinggalkan rumah yang cantik, rumah yang megah, mobil yang mewah, anak buah hati belayan jiwa tinggal. Yasma'ul mayyita thalathun, yang mengiringi mayat hanya 3 saja. Malu hartanya, mobilnya ikut mengiring sampai ke pelataran parkir. Ahluhu, kawan, sahabat, istri, anak, menantu, orang sekampung. Apalagi kalau meninggal kades, banyak orang mengiring sampai ke depan pemakaman. Begitu sudah masuk ke dalam, mereka pun berdoa, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa sa'adahu wa asilhu bil ma'i wa tharji wal baran. Selesai itu mereka pun pulang ke rumah. Cerita berganti, musim berubah, jamaah pun mulai menonton drama Korea. Yang laki-laki jam 2 malam mulai berteriak, lupa dengan Pak Kades, boy, kau tinggal di alam barzah sendirian. Mana kawan sahabat handai tolan yang baik-baik selama ini, yang setia menemani cuma satu, wa amaluhu. Tapi anak-anak santri dari pesantren Madani, pagi, petang, siang, malam, zuhur, asar, maghrib, isya, witir, tarawih, baca Quran, mengalir pahalanya. Bagi bapak ibu mesti berpikir, aku sebelum mati mesti membangun pesantren. Tak bisa membangun pesantren, bebaskan tanah semeter 2 meter, tak juga bisa sanggup kasih batu bata, semen, kerikil dan pasir, tak juga bisa sanggup. Datang ikut gotong royong, mana yang perlu dicor, mana yang perlu diangkat, mana yang perlu. Jangan pesantren sudah berdiri, sudah tak ikut menolong, tak ikut bebaskan tanah, tak mengasih semen, datang petang-petang, mana masjidnya? Ini tiangnya agak miring ini. Tapi orang pesantren tak mau marah, dia tak emosi. Kalau ada orang begitu, ini tiangnya miring, tiang itu tak miring Pak, otak kau aja yang tak miring. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan utang. Saya waktu lulus mau berangkat ke Mesir, mak saya agak bimbang-bimbang. Anak cuma 2, laki-laki dua-duanya. Pertama Abdul Somad, adiknya laki-laki. Aku mau ke Mesir mak. Datanglah saya ke rumah abang mak saya. Nampakku mak agak bimbang-bimbang dewa. Bilang ke mak kau, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Nanti kalau kau mati mau meninggalkan nama baik apa nama buruk, orang akan mengenang kau Abdul Somad, pemabuk, perampok, pejudi, pezina, atau Abdul Somad yang belajar agama. Begitu saya sampaikan, apa kata mak saya? Pergilah kau sejauh mata memandang. Berangkat saya ke Mesir, naik pesawat Royal Jordan dari Soekarno Hatta Jakarta. 4 tahun baru pulang. Kenapa? Tiket mahal. Jangan nanti anak-anak ini sudah tamat dari Madani, mau sekolah ke Mesir, mau sekolah ke Madinah, mau sekolah ke Makkah, ibu tahan. Mak, aku udah tamat Madani, dapat beasiswa ke Mesir, berangkat aku ya mak. Janganlah nak, nanti kalau mak mati gimana? Kalau ibu tahan dia, ibu mati. Kalau ibu lepas dia, ibu mati juga. Bedanya apa? Kalau ibu lepas dia, dia mujahid fisabilillah, bertambah ilmunya, didoakannya sampai akhir hayat insyaallah. Sampai hari ini sudah 2 tahun almarhumah saya tinggal. Terakhir kakak sepupu saya cerita, sampai hari ini tak berhenti orang berdatangan berziarah dari banyak tempat.
bersih makam kubur, tak pernah rumputnya panjang. Orang banyak ziarah, mau dicari orang mana makam almarhumah emak Ustaz Abdul Somad yang melahirkan, yang mendidik, yang membesarkan. Hebatnya pesantren Madani. Rupanya kalau habis 40 menit ganti mikrofonnya. Tempat-tempat lain tuh sejam 2 jam tak ganti-ganti. Memang betul-betul protokol COVID kesehatan. Tahu dia mulai datang ada virus, bakteri, mikron, apa namanya, langsung ganti mikrofon balik. Padahal dalam hati saya kapal diganti orang. Bakteri udah habis macet-macet tak juga. Maklum saya, bakteri lama tak diganti karena duit habis untuk beli semen. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pesantren Madani bukan tanggung-tanggung. Tengoklah berapa kameranya malamnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada yang betiang, ada yang tak betiang. Ada pula tadi saya tengok yang apa macam kamera hantu tak berkaki. Begitu jalan ke sana, ibu-ibu itu pun heboh pula kan. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah yang ada di Medan, di Sumatera Utara semuanya datanglah ke Kabupaten Deli Serdang ini kan? Deli Serdang, Kecamatan Sunggal, Desa Telaga Sari. Nanti kamu akan datang ke telagaku, kata Rasulullah. Nama telaganya itu Inna a'tainakal kautsar, tenaga Al-Kautsar. Aku melihat telaga, kata Rasulullah. Nama telaga itu Al-Kautsar. Ketika manusia kehausan, panas terik di padang mahsyar, ada orang yang minum dari telaga itu. Siapa dia? Kamikah itu ya Rasulullah? Antum ashabi, kalian sahabatku. Ada orang yang minum dari telaga itu. Siapa mereka ya Rasulullah? Ikhwani, ikhwan Al-Madani, Madani, ikhwan. Yang akan minum dari telaga itu adalah ikhwan. Telaga di sana nanti Al-Kautsar. Sebelum sampai ke sana di Telaga Sari dulu. Nanti kalau dia minum dari telaga itu, la yazma'u fiha abada, dia tidak akan haus untuk selamanya. Insya Allah kalau datang orang Sumatera Utara ke Telaga Sari mengantar anaknya ke Madani, tidak akan haus. Maksudnya haus pelajaran agama. Sekarang banyak orang tak paham agama, semua disembah. Kucing pun disembah. Mbak kucing sembah, tambah pokok kayu sembah. Pokok kayu, batu, hantu, tuyul, nyiblorong, sundel bolong, semua sembah. Haus dengan agama. Nanti kalau dia sudah belajar agama, dia bisa membedakan mana khalik, mana makhluk, maka dia akan berkata la ilaha illallah, murni bersih akidahnya. Kenapa? Karena di sini diajarkan tauhid, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam, berpegang dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ini sekarang banyak tauhid macam-macam. Bila Anda CEO-nya monyet, maka tahun 2022 cocoknya memanjat pokok kayu. Habis pokok kayu dipanjat. Tak jadilah kita nikah, Beb. Kenapa begitu, Nyet? Karena nampaknya menurut ramalan kita nggak sesuai. Bintang kau kan kambing, bintang aku ikan. Kambing kalau jumpa ikan mana mungkin. Kau di air, aku di laut. Udah kau pegang-pegang aku, baru kau bilang tak bisa nikah. Bodat kau kan? Percaya pula dia pada ramalan. Kadzabal munajjimun walau sodaku. Dusta, bohong orang ahli perbintangan. Kalaupun betul, kebetulan. Kalau zaman dulu orang datang ke rumah peramal minta ramal. Zaman sekarang peramal itu yang datang ke rumah kita, ke meja tamu kita, ke dalam kamar tidur kita, ke dalam dompet kita. Apa kata dia? Ketik ramal spasi rek, kirim ke 9090. Betul apa tidak yang saya cakapkan ini? Di mana membersihkan akidah? Bersihkan akidah di pondok pesantren. Kalau ada orang mengatakan jangan masukkan anak pesantren, pesantren itu radikal, sumbatkan mulutnya duit, baru dia diam. Mana ada orang aliran keras di pesantren? Kalau pesantren markas tempat radikal, sudah matilah bazar-bazar yang mengejek Ustaz Somad, itu betul? Betul. Kenapa masih hidup?
menunjukkan bahwa di pesantren orang diajarkan kelembutan. Di pesantren orang pakai sarung. Apa yang keras pakai sarung? Saya salah cakap. Ketawa. Di pesantren orang diajarkan sopan santun, tata krama, budi bahasa. Kami dulu di pesantren bangun tidur pagi. Bangun tidur pagi. Memang datang guru itu bawa batang sapu, tapi tak dipukulnya. Yang dipukulnya cuma triplek saja. Lompat. Wake up, bangun. Bangun ke masjid. Ada satu kawan tak bangun. Pulang kami dari masjid, dia masih tidur. Tapi datang tadi Syekh Syakir dari Mesir bawa batang sapu. Kok tak bangun? Aku bilang aku sedang junub. Tak kemana lah kawan junub itu sekarang. Bangun, pergi ke masjid, mengantuk-ngantuk berangkat ke masjid. Sampai di masjid, sholat sunat tahiyatul masjid, azan subuh, qabliyah subuh. Setelah itu iqamah, baru sholat subuh. Banyak juga kawan-kawan yang sujud pertama sekaligus sujud terakhir. Tak bangkit-bangkit. Tapi saya tak pernah saya coba. Setelah itu pulang ke asrama, baca Quran. Habis baca Quran, mandi. Setelah itu sarapan. Di rumah terlalu manja. Anak cuma 2, disayang-sayang, digendong-gendong, ditimang-timang. Cabainya dibelah, bijinya dibuang. Ditanya, pedas nak? Siapa yang bisa ceritakan itu? Saya tak tahan makan pedas. Cabai itu dulu dibuang emak bijinya, dimasakkan, kasih gula merah lagi. Kepedasan juga. Sampai di pesantren ngantri, jangankan biji cabai, batang cabai itu diblender. Tapi itulah pendidikan yang luar biasa. Sekarang banyak anak-anak fasilitas ada, tapi dia takut menghadapi kehidupan. Kenapa? Manja. Betul nggak? Anak-anak kita bukan karena tidak ada beras, bukan karena tidak ada duit, ada rumah, ada mobil, ada fasilitas, tapi penyakitnya manja, tak siap dia menghadapi hidup ini. Anak pesantren siap menghadapi hidup. Sampai ke Mesir, jumpa sama Fir'aun, siap. Habis dari Mesir, pergi ke Maroko, siap. Habis dari Maroko, pergi ke Sudan, siap. Habis dari Sudan, balik ceramah, ejek-ejek orang, siap. Dicaci maki, dibully, siap. Jamaahnya yang tak siap. Tolonglah Pak Ustaz. Ustaz kalau ceramah, janganlah menggelegar-gelegar. Kenapa gitu Pak? Tak tahan jantung kami Pak Ustaz. Jadi pesantren itu mendidik orang siap untuk menjalani hidup. Sekarang banyak orang yang siap mati. Kami siap mati Pak Ustaz. Siap tak siap memang mati. Anak-anak kita ini bukan kita didik siap mati, tapi siap hidup. Bagaimana dia supaya hidup? Memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia jadi polisi, dia akan menolong agama Allah dengan jabatan polisinya. Bangga tak ibu kalau punya anak polisi? Bangga tak bapak kalau punya anak tentara? Bangga. Azamlah anak bapak di musola. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata jamaah? Siap. Mungkin Ustaz Abdul Somad yang azan orang lucu aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang azan tuh? Ustaz Somad. Kau dulu aja Ustaz, kami usul belakang. Dengan berseragam, dengan jabatan, dengan pistol, dengan kekuasaan. Dia tidak menganggap itu sebagai tujuan hidup, tapi dia anggap itu hanya sebagai sarana, wasilah, kendaraan. Tujuan dia adalah menolong agama Allah. Di mana dia dididik? Di pesantren. Setuju apa tak setuju? Setuju. Terserah bapak. Mau setuju tak setuju, tetap aku sampaikan. Tidurlah saya di hotel di Bandar Lampung. Di bawah dikawal, siapapun tak boleh naik ke atas. Ustaz Somad mau istirahat. Tiba-tiba ada orang mengetuk pintu. Tok tok tok. Saya intip. Polisi. Apa enggak dia masuk? Saya lupa. Ada apa Pak? Aku adik kelas abang di pesantren. Di mana kau sekarang? Aku polisi bang. Masuk silakan. Kenapa kau bisa lewat di bawah? Anak buahku semua aja yang jalan. Apa tak bangga gitu? Bisa foto bang? Bisa untuk update status. Sampai saya ke Banda Aceh, jumpa pula lagi kawan. Rupanya sekelas, ketua kelas dulu. Memang dari dulu mau tegak tinggi, cocok lah jadi tentara.
Yang kecilnya pula sakit hati. Dan sekarang cari-carilah pangkal pintu bergantung. Banyak-banyak makan kacang panjang. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang saya sampaikan ini bukan cerita tanpa bukti. Kawan-kawan ini sudah berhasil. Tinggal lagi anak-anak kita ke depan. Ada anak ibu mau jadi polisi, bisa. Mau jadi tentara, bisa. Mau jadi pengacara, bisa. Mau jadi penyanyi, bisa. Dia dilatih. Dilatih. Kami dulu pesantren dilatih drama. Dilatih drama. Namanya drama area. At-tamtsil al-masrahi. Pakai bahasa Arab. Waktu itu saya dapat peran jadi jin. Tanyalah kawan-kawan di pesantren. Jadi macam-macam. Jadi jangan katakan apa jadi pesantren cuman pakai sarung, cuman baca-baca kitab aja. Semua dipelajari pondok pesantren. Pramuka ada, silat ada, karate ada, tapak suci ada, semua dipelajari. Kenapa? Karena nanti dia dituntut untuk siap hidup terjun ke masyarakat. Bagi yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren, bersyukurlah Bu. Bagi yang anaknya masih SD, bawa jalan-jalan. Yang bawa jalan-jalan ke mall. Nanti dia berpikir kalau makku sayang dibawanya aku ke mall. Kalau tak dibawa ke mall berarti tak bawa ke pesantren. Bawa ke pesantren. Sekali-sekali bawa juga ke panti asuhan. Dia nanya, di mana nih mak panti asuhan? Apa namanya ini? Panti asuhan. Syaratnya masuk sini, ayah kau mesti mati dulu. Balik dia dari situ, dia akan sayang sama ibu, diciumnya tangan ibu. Kenapa? Karena dia mulai berpikir, anak-anak ini tidak selamanya bisa kita nasihati cuma kau mesti rajin sholat, kau mesti, kau jangan melawan aku nanti kau masuk neraka jahanam. Anak-anak sedang melawan, mana neraka? Mana? Tapi kalau dibawa dia ke sana, dia akan menengok, tunjukkan dia, berpikir dia, apalah ta'tilun, berpikir anakku, apalah tatafakkarun, berpikir anakku. Jalan-jalan ke Danau Toba, bagus. Pergi ke Brastagi, ke bukit, cantik. Makan-makan ikan mas, bagus, tak salah. Tapi sekali-sekali bawa dia ke tempat anak yatim, belikan nasi bungkus kau satu, aku satu. Untuk apa mak? Nanti kita makan sama anak yatim di sana. Assalamualaikum Pak Panti Asuhan. Ya, kami mau makan sama anak yatim. Berapa orang Bu? Kami berdua aja. Tunjukkan sama dia bagaimana kehidupan ini nyata. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keponakan saya, anak saudara saya tidak boleh sekolah kecuali pondok pesantren. Saya sampaikan itu, kau pesantren, kamu pesantren, karena aku tak sanggup nanti kalau kalian membuat maksiat di atas muka bumi Allah. Kami sudah mati menghadap Allah, kami akan mempertanggungjawabkan anak-anak kami. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun, kalian semua akan disoal, diminta tanggung jawab. Ibu rajin wirid, yasin, tahlilan, berzikir, bersolawat, baca Quran, khatam. Bapaknya pula bukan main, wakaf, zakat, infak, sedekah. Tapi anak tidak dididik. Selangkah lagi kita mau masuk surga, selangkah juga kaki masuk ke neraka karena tidak mendidik anak-anak. Inilah pentingnya pondok pesantren. Kenapa anak kau tak masuk pesantren? Jauh Pak Ustaz. Saya sangka ganti mic lagi. Anak kau kenapa tak di pesantren? Mesti mengantarnya satu hari ke Mandailing, Natal, ke Purba Mustafawiyah Pak Ustaz. Tak sampai hati saya Pak Ustaz. Antarkan anak, dekat sudah. Tapi kalau anak sudah masuk pesantren, jangan ditelepon tiap hari. Jangan ibu antar kemari menangis. Kuatkan hati. Kau belajar kau sini. Kalau kau tak belajar, tak kuat itu jadi anakku. Kuat dia. Ini ibu meletakkan pesantren, menangis pula. Takkan dia nangis. Biarkan dia. Kuatkan semangatnya. Nanti kau jadi anak soleh. Kalau aku mati, kau kirim doa, kau ceramah, kau berhasil. Anak-anakmu kau bawa baca Quran. Kau insya Allah berhasil nak. Baru ibu pun pergi. Udah agak jauh sampai Sungai Skambik, abang nangis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sampai jam 11. Tadi saya mulai jam 10. Sekarang jam 11 kurang 10. Dikasih kertas untuk menjawab pertanyaan. Semoga Allah memberikan ampunan. Apa dosaku? Ketika kau merasa tidak berdosa, itulah dosa. Ketika kau merasa tidak berdosa, itulah dosa. Karena kita ini banyak dosa.
Jadi tepat sekali ini. Semoga Allah memberikan ampunan pada Ustaz. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang banyak cakapnya, dia yang paling banyak dosa. Di antara kita ini siapa yang paling banyak dosa? Sampai hati kelena. Semoga Allah memberikan Ustaz kesehatan. Siapa yang sakit? Banyak jamaah nih kalau menengok saya sebelum ceramah tanya, Ustaz sehat? Gimana perasaan Ustaz? Karena ditengoknya nampaknya Ustaz ini tak sampai hari Jumat ini. Semoga Ustaz Allah memberikan Ustaz keselamatan. Oh pasti, saya dari tadi dulu dekat Pak Slamet. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada Ustaz Abdul Somad beserta keluarga Ustaz. Amin. Ustaz, bagaimana hukumnya mendengarkan musik solawat versi remix? Tidak sinkron antara pujian kepada Nabi dengan bunyi remix itu. Remix itu macam mana ya aku contohkan remix itu? Itu bunyi musik diskotik itu. Jadi yang cocoknya selawat itu yang slow. Salatullah, salamullah, masih cocok. Sallallahu ala Muhammad, masih cocok. Tala'al badru alaina, masih cocok. Maulaya salli wa sallim, masih cocok. Tapi kan so. Andai ada Nabi duduk di situ, andai ada Nabi, lalu kau datang, assalamualaikum. Apa ini maksudnya ini? Ya cocok, betul. Tapi bahwa lagu-lagu itu tidak mesti lagu Arab, ya tidak mesti lagu Arab. Tombo ati ono 5 pekarane, itu lagu apa? Lagu Jawa. Mau kalian buat lagu Batak, mau lagu Karo, bagus. Tapi ada kepantasan. Ini bukan masalah halal haram, tapi masalah pantas tak pantas. Andai tadi turun saya dari mobil, naik saya ke atas pakai celana jeans, pakai jaket kulit, pakai helm, itu haram apa tak haram? Mana pula haram? Lutut tertutup, pusat tertutup, naik saya pakai celana jeans, pakai baju kaos, pakai jaket kulit, pakai helm. Terus saya bilang, "Hi guys, are you ready to rock?" Ini bukan masalah halal haram, tapi ini masalah pantas tak pantas. Kalian datang mau meminang anak gadis, gimana cara kalian datang? Tentu pakai sopan santun. Assalamualaikum Pak. Salam. 2 jari, 2 tangan, 10 jari, 1 dengan kepala. Bapak sehat, kalian bawakan rambutan, kalian bawakan durian. Aku tak suka durian gitu. Pergi bawa. Tak mungkin kalian masuk langsung. Gimana calon mertua? Sehatnya Bapak? Ini masalah etika. Kalau pada calon mertua hanya mengharapkan anak gadisnya saja kita bersopan santun, apalagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Paham? Ini masalah perasaan. Walaupun rasamu bukan rasa. Kenapa orang itu marah? Saya mau bertanya Pak Ustadz, apakah penghasilan istri itu termasuk harta bersama dalam pernikahan? Kau belum nikah udah nanya harta dia pula. Mana dia mau nikah sama kau? Menikah pada tanggal 1 Januari 2022. Istrinya bekerja di kantor BUMN, swasta, PNS, ASN dan seterusnya. 1 bulan dapat gaji 3 juta sampai 10 juta. Suami juga bekerja, dapat gaji. Lalu kemudian tahun 2040 Mimda Tema Tayabawati meninggal. Maka dibagi harta yang disebut dengan harta gono gini. Mengapa disebut dengan gono gini? Kau begono, aku begini. Maksudnya aku hidup, kau mati. Berapa pembagiannya? 50%. Karena dianggap mereka berkongsi. Apa beda harta ibu dengan harta bapak?
Apa beda gaji bapak dengan gaji ibu? Kalau bapak bekerja sebulan dapat gaji 5 juta, si ibu bekerja sebulan dapat gaji 5 juta, sama-sama gajinya 5 juta. Bedanya di mana? Dalam gaji bapak ada hak ibu, namanya nafkah. Tapi dalam gaji ibu tak ada hak bapak. Jelas? Senang hati ibu? Tepuk tangan orang tua. Itulah beda laki-laki sama perempuan. Bolehkah bapak membayar zakat kepada istrinya? Adinda, ini zakat abang 2 juta sekaligus belanja kita bulan ini. Tak bisa. Kenapa tak bisa bayar zakat ke istri? Karena istri wajib dinafkah. Tapi ibu membayar zakat ke suami bisa. Bang, ku tengok kau melarat kali. Nah ini zakat untuk kau. Tapi jangan kau macam-macam. Adapun harta ibu yang tidak dibagi gono gini adalah ketika sebelum nikah. Ibu anak semata wayang, kaya raya, kebun durian sejauh mata memandang, musangking. Belum lagi kucingking. Ruko pula lagi 100 pintu. Itu baru pintunya aja, belum lagi jendela sama atap. Itu tidak dibagi gono gini karena pendapatan sebelum nikah. Lalu kami dapat berapa dari situ Pak Ustadz? Suami mendapat 1/4 kalau ada anak, kalau tak ada anak dapat setengah. Jadi kalau harta ibu 1 miliar dari sebelum nikah tadi, maka si bapak dapat setengah kalau tak ada anak, 500 juta. Makanya jangan duit itu disimpan, wakafkan. Simpan duit, simpan di bawah kasur. Meninggal ibu, habis dipakainya untuk modal kawin lagi. Aku bukan provokator, Bu. Sekedar mengingatkan aja. Hari ini Bu boleh tersenyum, nanti malam betul juga. Langsung dibukanya lemari, mana cincin-cincin di tengah gelap. Bagus ku selamatkan ke Pak Selamat dan Allah. Itulah bersihnya hati jamaah di Telaga Sari ini. Padahal jelas-jelas membahas tentang harta dia. Mestinya kan sakit hati dia kan. Tepuk tangan juga dia. Memang kalau enak berkawan sama orang hatinya bersih. Kenapa? Nama pesantren Madani Ikhwan. Ikhwan apa tadi? Ikhwanul Hasanah. Hasanah kenapa? Hasanah baik semuanya. Nama anak kau siapa? Hasan. Yang perempuan Hasanah. Kan enak bunyinya. Adiknya siapa? Husain. Kalau baik besar Hasan, kalau baik kecil Husain. Makanya cucu Nabi itu namanya Hasan Husain. Nama anak kau siapa? Vincent. Mana kau tengok pesek? Awak sangka ganteng. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak menengok bentuk tubuh kamu, wala ila suwarikum. Allah tak menengok bentuk rupa wajah kamu, walakin yanzuru ila qulubikum. Allah menengok hati kamu. Maka hati anak kita di pesantren ini dibersihkan insyaallah. Bapaknya sudah saya ceramahi, ibunya sudah saya ceramahi, anaknya lagi yang belum. Anak-anakku yang sudah masuk pesantren, bukan berarti ayah emak kalian tak sayang sama kalian. Jangan besok sore jam 6 kalian pergi ke bawah pokok kelapa temenung. Anak angkat nampaknya aku. Jangan besok pagi kalian pergi gelap-gelap sana lari. Justru karena sayang orang tua lah. Kalau orang tua tak sayang, dibelikannya kalian sepeda motor, apapun kalian minta dikasihnya. Ma, belikan aku sepeda motor, tak saya sebut mereknya, takut iklan gratis. Belikan itu Ma, belikan. Ku buang speedometernya, buang. Ku buang stangnya, buang. Ku gunting knalpotnya, iya. Habis setiap dia lewat pecah telinga masyarakat. Imam sedang sholat di musola. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mampus kita mama itu. Amin. Kita jemaah. Kalau mati tak apa-apa, setengah mati. Dimasukkannya kalian ke pesantren karena sayang dia. Mudah-mudahan nanti menerima besar pesantren ini bisa pula santri perempuan masuk. Anak perempuannya sekarang tak terjaga lagi, Bu.
pakai rok pendek, pakai baju pendek, baju belum selesai dijahit sudah diambilnya, kantong udah dijahit, resleting belum berpasang, celana anak umur 8 tahun dipakai anak 18 tahun, apa tak terkeluar biji mata atu-atu. Menengok anak gadis menetes air liur, balik ke rumah menengok bini menetes air mata. Hancur dunia ini sekarang udah. Orang bercadar diejek radikal, orang bercadar diejek teroris. Didatangkan Allah Covid, bercadar semuanya. Laki-laki pun bercadar, yang tak bercadar ditangkap, razia cadar. Ustadz, kenapa Ustadz tak bawa cadar? Siapa bilang tak bawa? Siapnya mana cadar hilang pula. Siap, mana aku bawa, asal nampak razia tuh kamu. Asal naik pesawat, duduk udah di pesawat dan sudah di kursi sudah duduk, datanglah pramugari. Padahal dalam hati, ya Allah janganlah pramugari ini dekat ya. Bapak tutup wajahnya. Alhamdulillah, Pak pesawat tutup. Oh sangka dia terpesona, rupanya mau muntah. Jadi kalau masuk anak serba salah ibu. Kalau punya anak gadis mau dilepas takut gembung masuk angin, mau tak dilepas takut nanti dia di rumah mengamuk-ngamuk. Hari Sabtu sore, malam apa ini? Malam Ahad. Sabtu sore tadi anak lajang sudah mulai datang sore. Assalamualaikum Beb. Keluar bapak bawa batang sapu. Apa kau kemari? Mau jalan-jalan Pak sebentar, mau beli makanan ke Sunggal. Tak ada bawa jalan-jalan. Tak kau tahu waktu tulisan jelas-jelas ku tulis di jalan itu, say no to bonceng. Katakan tidak pada pacaran. Sebentar aja Pak. Tidak. Keluar bini dari dapur. Kasihlah Bang, kita dulu lebih parah dari itu. Maka bapak sama ibu mesti sepakat. Kalau bapak bilang tidak, maka ibu juga bilang tidak. Serentak bilangnya tidak. Begitu. Cuman Bu? Tidak. Tidak. Sebentar aja Pak. Tidak. Nanti kami belikan mie ayam. Tidak. Pakai bakso. Aja di. Apa? Saya nih mungkin itu juga lah sebab maka tak dikasih Allah anak perempuan. Anak saya laki-laki. Padahal ingin betul lah adik laki-laki, ayah laki-laki. Mana orang sekarang ayahnya bencong? Awak laki-laki, adik laki-laki, ayah laki-laki. Ingin betul punya anak perempuan. Tanya dokter, Bu dokter, anakku ini gimana? Selamat Pak Ustaz, anaknya perempuan. Wow, so sweet. Hasil USG perempuan, disiapkanlah nama. Bahasa Maroko, kalau baik itu bahasa Marokonya Misyana. Panggilannya Ana. Misyana. Begitu lahir, laki-laki. Bagaimana ilmu kedokteran kalian ini? Katanya anakku kemarin perempuan, kenapa laki-laki? Anak Ustaz pandai menyembunyikan sesuatu. Masya Allah. Di situ baru saya paham. Rupanya dokter itu pun tak juga yakin 100%. Yang yakin sebenarnya yakin adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti kita sepelekan anak perempuan. Sekarang orang banyak kalau ditanya, berapa anak kau? Anakku 3, tapi perempuan. Man ala salasa banatin, siapa yang punya 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Yang punya 3 anak perempuan, masukkan ke pesantren, didik dengan baik, tiket menuju surga. Anak kami 2 Pak Ustaz, tambah 1. Kata dokter tak bisa tambah Pak Ustaz, buka cabang. Ibu jangan marah, saya mancing aja. Saya mau mancing respon mereka. Maunya tadi pas saya bilang buka cabang, kan diam aja. Pura-pura tak senang gitu. Dan tepuk tangan pula, aku sudah kembali nanti. Awas lah tengoknya, tengok nanti. Tapi Bapak, walaupun direpeti mereka, Bapak sabar. Mengamuk mereka, Bapak sabar. Kenapa? Insya Allah Bapak tak kena azab kubur. Pas mau diazab malaikat, kata malaikat satu lagi, yang ini tak usah diazab. Waktu di dunia udah azabnya.
bekerja pagi, petang, siang, malam, tunggang langgang, lintang, pukang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Pas mau keluar rumah 2000 perak dikasih. Abang ini yang banyak-banyak, dia mau selingkuh. Kan azab kali ya gitu. Makanya selamat dari azab kubur. Tapi yang begitu-gitu itu tak ada di Telaga Sari. Ibu ini baik-baik semua ya kan Bu? Mengaku pula. Masya Allah, tabarakallah. Saya pertama kali datang kemari kan? Macam udah lama kita jumpa. Itulah kaji kita pada malam hari ini. Dari mulai jam 10, sekarang sudah jam 11 lewat 10. 70 menit kita bersama di Telaga Sari. Insya Allah kekal abadi di surga Jannatul Firdaus. Begitu dipanggil malaikat nanti, Salamun alaikum, selamat datang wahai masyarakat Telaga Sari. Tibetum, kalian sudah buat baik. Fadkhuluha khalidin, masuklah kalian ke dalam surga. Amin. Amin. Begitu sampai diumumkan, masyarakat Telaga Sari masuk ke dalam surga dengan selamat. Masuk. Yang pertama kali mereka tanya adalah, di mana Ustaz Somad? Karena orang baik tak mau masuk surga sendirian. Mana saudara kami itu? Ustaz Somad mana? Kata malaikat, dia udah lama nunggu kalian. Di mana dia? Di VVIP. Amin kan? Amin. Mungkin kita masuk surga bukan karena sholat kita, karena tak khusyuk. Mungkin bukan karena zakat kita, karena kita riak. Tapi kita masuk surga karena doa saudara kita. Amin. Nah, jangan sampai doakan yang tak baik. Ini kadang ada orang ini doa tak baik. Nengok tetangga rumah baru, ya Allah sakitkan dia. Nengok kawan mobil baru, ya Allah demamkan dia agak seminggu. Nengok kawan bini baru, mampuskan dia, aku tak dapat. Ustaz nih di situ aja ceritanya. Kalau gitu kita selesaikan aja lah. Mudah-mudahan di akhir majelis kita sama berdoa, yang dililit hutang dilepaskan Allah dari hutangnya. Banyak ada yang berhutang. Mudah-mudahan anak-anaknya soleh dan solehah. Mudah-mudahan yang belum nikah ditemukan jodohnya. Alhasil niat untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اجعل هذا المعهد معهدا عظيما مباركا فيه. Jadikanlah pesantren Madani Ikhwanul Hasanah pesantren yang penuh berkah. Takharraja minhul ulama wa zu'ama al-mukhlisun al-mujahiduna fi sabilik. Keluar dari pesantren ini alumni yang ikhlas mujahid menolong agamamu ya Allah. Allahumma ftah lana abwabal khairi, bukakan untuk kami pintu-pintu kebaikan, wa abwabal rahmah, pintu-pintu kasih sayang, wa abwabal barakah, pintu-pintu keberkahan. Allahumma tawil umur masyayikhina, guru-guru kami, ustaz-ustaz kami, panjangkan umur mereka ya Allah. Sahih ajsadana, sehatkan badan kami. Qawi imanana, kuatkan iman kami. Waj'al abna'ana minas solihin was solihat, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Min hafizil Quran wal hafizat, menjadi para penghafal Quran. Mujahiduna fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim. Setelah kami mati mereka tetap menolong agamamu dengan hartanya, dan bangun dia tengah malam mendoakan kami, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma hfazna min kulli su' wa syarr. Jaga kami dari perbuatan maksiat, jaga hati kami dari hasad dengki, jaga mata kami dari menengok yang haram, jaga telinga kami dari mendengar yang tak baik, jaga lisan kami ghibah, namimah, adu domba, cerita aib orang. Jadikan hati kami berzikir mengingatmu, jadikan langkah kami amal soleh, jadikan hayunan tangan kami bernilai tasbih, tahmid dan takbir ya Allah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami inda intihai ajalina, ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar ya Allah.
Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami di surga Jannatul Firdaus bersama guru-guru kami, bersama anak-anak kami, bersama sahabat kawan-kawan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.